Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka, sebuah kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di balik kegembiraan itu, terdapat pengorbanan yang sangat besar. Usaha untuk merenggut kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dari Jepang menimbulkan banyak pemberontakan, salah satunya di Semarang. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan sampai ke telinga masyarakat, pemuda Semarang pun berusaha untuk melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa pemberontakan ini kemudian dikenal sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang dikenang setiap tanggal 20 November. Nama saya Sudiono, Ketua Paguyuban Pelaku Pertempuran 5 Hari Semarang. Lahir tahun 17 Maret 1924. Saya sebagai polisi istimewa. Namanya bahasa Jepangnya Tokubetsu Keisatsutai. Saya jadi prajuritnya. Peran saya jadi anggota polisi istimewa. Anggota polisi istimewa berjumlah 35 orang. Awal mulanya tanggal 13. Jadi prolognya itu sudah ramai pada pagi hari gini. Kemudian jam 10 tanggal 14 jam 10 malam, Jepang yang ditahan di sekolah pelayaran berontak. Di situ hanya dijaga 7 orang. Tahanannya di situ adalah 200 orang. Nah, itu dulu sekolah pelayaran. Jadi di sini nih sekolah pelayaran tuh. Tapi sekolah pelayaran oleh orang Indonesia dibuat tahanan. Tahanan nahan orang 200. Konon kabarnya, itu saya tidak tahu persis, tapi perlakuannya terhadap orang tahanan itu kurang wajar. Makannya terlambat, makannya sedikit. Kemudian orang-orang Jepang itu berontak. Berontaknya jam 8 malam. Habis apel malam, habis absen malam, itu mereka lari keluar sambil membawa pentungan, bawa gagang tempat tidur itu dipukul-pukul oleh polisi. Kemudian anggota polisi dipukuli dan baiknya anggota polisi nembaki itu, anggota yang jaga itu nembaki. Tapi kan tidak kena semua. Yang lain bisa lari ke Kido Putai. Markas Kido Putai itu di Jatingaleh. Dulu di sini dipakai untuk markas Kido Putai, pasukan Kido Putai. Terus pasukan Kido Putai kan sudah ada di sini. Kemudian yang di bawah itu yang dari sekolah pelajaran yang bisa lari gabung di sini. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang tiap tahun tepat pada tanggal 14 Oktober tentu diperingati oleh pemerintah Kota Madya Semarang. Yang hadir di situ para pelaku, kemudian anak sekolah, kemudian pegawai-pegawai yang lain. Dan diadakan syukuran. Tanggal 15 malam, karena ada babu yang mengatakan kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi kalau di Wungkal Kasab yang tadi diracun. Dr. Karyadi mendengar informasi bahwa reservoir yang berada di Wungkal atau Siranda ditaburi racun oleh tentara Jepang. Kalau tidak ada inisiatif beliau Dr. Karyadi ini, maka korban rakyat Semarang akan lebih banyak. Saya kan tinggal di belakang SMP 3 ya, di Karangwulan.
Terus saya itu kan hari libur, kebetulan saya itu biasanya keluar rumah. Saya lihat kok simpang 5 itu belum ada, ya, hanya dan pinggirnya sini sawah semua. Sawah, saya lihat kok ada Jepang dari atas sana kok seperti mau perang begitu. Ternyata itu hanya siasat tentara Jepang. Karena Dr. Karyadi itu bertanggung jawab keadaan kota Semarang sebagai dokter, ada kabar itu ditelepon dari Purusara ke rumahnya. Rumahnya ada di Pandian Lamper. Dari Pandian Lamper mau ke Tandon Air itu lewat Siranda. Lewat Siranda, di Siranda itu lewat Jalan Pandanaran. Di Jalan Pandanaran itu ditembak. Dr. Karyadi ditembak pada hari kedua pertempuran kemarin. Jadi tanggal 16. Jadi Dr. Karyadi meninggal nggak ada reaksinya. Hanya terus dibawa ke rumah sakit karena 3 hari baru dimakamkan rumah sakit. Beliaunya gugur di situ. Sama sopirnya adalah tentara pelajar. Tanggal 16 terjadi pertempuran di mana-mana. Tiap pelosok ada pertempuran. Tanggal 16 terjadi lagi pertempuran makin sengit. Kemudian tanggal 18 gubernurnya Pak Wongso Negoro itu. Pak Wongso Negoro rundingan sama Jenderal Nakamura di Magelang supaya tembak-menembak di Semarang dihentikan. Terus dihentikan tanggal 18 itu berhenti. Pak Wongso Negoro memerintahkan kepada kita gencatan senjata. Dengan kapal terbang itu membuang pamflet. Pertempuran 5 hari. Kedua belah pihak yang meninggal itu kira-kira ada 2000. Itu referensi dalam buku sejarah pertempuran 5 hari. Jadi bukan karang aku 2000 itu. Ada otentiknya. Kamu mau minum? Oh, boleh. Kamu bawa gelasnya nggak? Oh, aku ambil dulu ya. Ku beri 1 permintaan. Monggo. Ini beneran? Ini beneran nggak sih? Kak, apaan nih? Yang penting happy. Untuk mengenang jasa dari pahlawan-pahlawan pejuang kota Semarang pada waktu pertempuran 5 hari di Semarang, tugu ini didirikan oleh Presiden pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang untuk mengenang jasa-jasa dari beliau pada waktu pertempuran 5 hari. Pertempuran 5 hari di Semarang juga melibatkan sekitar tugu ini, diantaranya ada markas KNPT yang sekarang namanya diganti oleh Museum Mandala Bakti, kemudian jawatan kereta api dan Wisma Perdamaian serta gereja katedral. Kalau kita ketahui, Tugu Muda ini memiliki makna yang sangat banyak, artinya di atas ada nyala bara seperti semangat pejuang kota Semarang yang tanpa pamrih berjuang untuk nusa dan bangsa pada saat pertempuran 5 hari Semarang. Kemudian tegak lilin ini pantang menyerah menghadapi tentara Jepang, dan segi limanya itu dari Pancasila dan merupakan perjuangan pertempuran 5 hari di Semarang, rakyat Semarang melawan tentara Jepang. Kemudian ada pilar 5 ini, kita bisa melihat beberapa diantaranya yaitu penjajahan tentara Jepang sama pertempuran 5 hari ini, perlawanan pejuang kota Semarang,
kesengsaraan, perjuangan rakyat Semarang, dan kemenangan dari pejuang kota Semarang. Kalau sekarang rakyatnya kan golek duit terus. Kalau dulu enggak, kalau zaman 45 itu merdeka atau mati. Rakyatnya jadi SEOSKP apa namanya, bergotong royong untuk memerdekakan NKRI. Jepang masuk di sini pertama kita puji-puji, Jepang hebat akan memberi kemerdekaan gitu. Tapi ditunggu sampai tanggal 17 Agustus tidak ada muni-muni. Wah, itu mulai dibenci Jepang. Padahal kita sudah diberi pelajaran perang, diberi pelajaran caranya Sutherland itu apa caranya membuntuti musuh. Nah, begitu kita sudah pintar diajari Jepang. Jadi itu yang namanya gaman makan tuan ya itu. Jadi dulu dipuji-puji karena akan memberikan kemerdekaan. Kemudian ditunggu-tunggu sampai 17 Agustus sudah keluar-keluar gitu. Lantas pada benci itu. Rakyatnya pun benci. Begitu jadi rakyatnya juga tiap-tiap kampung ini merdeka atau mati. Belum tentu kalau orang Semarang itu di Semarang ada pertempuran 5 hari. Yang pertama, karena sosialisasinya atau pelajarannya di sekolah tidak disampaikan kepada murid atau orang-orang kampung. Pada waktu pertemuan itu saya dengan Pak Wali Kota sudah mengatakan bahwa pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran yang pertama seluruh Indonesia. Sekarang kita berada di Museum Mandala Bakti. Museum ini merupakan museum khusus TNI yang dimana semua benda koleksi baik dari seragam, persenjataan yang didapat dari perjuangan melawan penjajah dari Jepang, Inggris, Belanda, bahkan Gurkha. Museum ini merupakan museum khusus Kodam 4 di Ponorogo yang berada di Jalan Sugio Pranoto nomor 2 Semarang. Satu bangunan ini terdiri dari 2 lantai, semuanya ada 30 ruangan. Gedung ini dibangun tahun 1906 oleh Belanda. Awalnya digunakan Pengadilan Tinggi Belanda. Kemudian dengan jatuh bala tentara Belanda ke pihak Jepang, gedung ini digunakan untuk markas Denpotai, polisi militer Jepang. Tak lama kemudian tahun 1945 gedung ini diambil alih fungsinya untuk markas pemuda-pemuda juang dalam rangka mengamankan, mempertahankan bagian dari negara Indonesia setelah kemerdekaan. 1 tahun kemudian, tahun 1946, Belanda datang kembali. Gedung ini dikuasai Belanda untuk bagian tentara kerajaan Belanda. Kemudian dari tahun 46 dilanjutkan tahun 1949, gedung ini diambil alih oleh Divisi 3 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, berkembang menjadi markas Kodam 7 di Ponorogo. Sejalan dengan perkembangan zaman, tahun 1985 Kodam 7 menjadi Kodam 4 yang bermarkas di Watugong. Gedung ini diresmikan menjadi Museum Mandala Bakti. Jadi polisi istimewa dulu berasrama di sini. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Jadi sini dulu, kemudian setelah tanggal 14 Oktober itu malam harinya, jadi malam harinya pertempuran hebat di sini. Ada beberapa yang ketangkep di sini, terus dibantai di tempat ini. Dibantai di tempat ini pakai kursi, kemudian tangannya diikat dengan kawat berduri, semua lehernya ditusuk pakai bayonet di sini. Kemudian mayatnya atau jenazahnya dimasukkan di kali sana. Maka dari itu di perapatan Kampung Kali Gajah Mada banyak jenazah di kali, dan depan itu
depan Udinus itu kalinya kalau ditutup itu juga banyak. Jadi di sana sudah kira-kira 4 hari, jadi sudah pada melembung, sudah pada busuk, sudah ada lelernya. Itu kawan-kawan polisi istimewa yang ketangkap di pantai di sana. Jadi pertempuran 5 hari juga diakhiri di gedung ini. Merdeka sudah, tapi yang dicita-citakan para pendahulu dulu kita belum selesai. Nah kalau dulu kan harus negaranya aman, tentram, makmur. Nah itu sekarang kan makmurnya belum, yang lainnya masih banyak apa? Banyak yang susah. Sebagian. Ya toh menterinya sekarang kayak gitu. Ya toh. Hari ini banyak sekali di televisi itu mengatakan LPG naiknya tidak karuan loh itu. Kami mohon orang tua kepada anak-anakku, mahasiswa, pelajar dan sebagainya supaya benar-benar belajar yang setinggi-tingginya dan besok menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalau pada zamanku dulu adanya semboyannya hidup atau mati, merdeka atau mati. Kalau sekarang itu mesti cita-citanya harus sekolah yang sedikit ini sehingga para penerus kita itu lebih pandai daripada kita. Saya rasa cukup sekian. Merdeka, merdeka, merdeka. Banyak para pejuang yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa dan negara ini. Merdeka atau mati. Itu kok semboyannya. Kita harus pertahankan negara Republik Indonesia. Sampai sekarang pun hal begitu. Sampai hari ini. Ya atau NKRI sudah harga mati kita pertahankan. Itu para veteran begitu. Jadi sekarang para veteran itu sangat kecewa dengan keadaan seperti ini. Jadi ini namanya kebun Usugudel. Kebun Usugudel itu, gudel itu kan anak. Lah bapaknya kan jenengannya kebu. Jadi sekarang itu kebunnya Usugudel. Tapi yang disusu kayak ngono. Waduh banyak korupsi, banyak rupa-rupa itu.